Shalom semuanya, sebelum kita ikutin ibadah online pada hari ini, pastiin kalau tangan kita semua itu bersih, nggak ada virus atau kuman. Buat teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu SOP cuci tangan yang benar, ini adalah cara yang benar. Yang pertama, silahkan basahi tangan dengan air, lalu dikasih sabun cuci tangan. Jangan sabun colek, nanti tangannya kering. Lalu yang kedua, gosok kedua telapak tangan untuk meratakan sabun. Jangan buru-buru, tapi gosoknya juga jangan terlalu lama, nanti takutnya keluar jin. Yang ketiga, cuci tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan sampai ada ketinggalan, make sure bahwa jari-jari sela-selanya juga bersih. Lalu jangan lupa gosok bagian punggung tangan, keduanya, kiri dan kanan. Jangan lupa. Setelah itu, ya bilas, jangan sampai nggak dibilas. Masa sabun masih ada di tangan udah pegang barang-barang, nanti tangannya lengket, barangnya ikut lengket, nggak ada gunanya cuci tangan. Buat teman-teman juga yang mungkin kerja dan harus hadir ke kantor atau kerja di lapangan dan sebagainya, harap lakukan physical distancing. Maksudnya adalah kasih jarak 1-1,5 meter ke orang-orang kalau misalnya lagi ngobrol. Karena mungkin bisa muncrat kalau dia ngomong. Nanti di muncratannya itu bisa ada virus atau kuman, yang itu yang berbahaya. Nah, info berikutnya silakan teman-teman baca dengan seksama. Intinya, kalau kita udah ngerasain gejala-gejala seperti ini, kita langsung ke rumah sakit biar bisa ditangani secara medis. Buat teman-teman yang lain, gunakan masker kalau kita keluar rumah. Make sure pakai masker, jangan sampai enggak. Lalu cuci tangan juga pakai sabun. Ingat juga lakuin social distancing, atau memang kalau terpaksa ngelakuin physical distancing. Yang terakhir ini, hindari makan lagi mentah ya, kalau kita bisa disangka orang kanibal. Dan yang harus dilakuin ketika ibadah online ini, yang pertama adalah mendengarkan. Ya udah pasti. Ya nonton juga sih, ya tapi dengerin juga. Yang kedua, fokus. Lalu yang ketiga, mencatat. Boleh. Siapkan hati kita, karena kita juga akan menyembah Tuhan. Dan yang jangan dilakuin, yang pertama, jangan ngobrol. Ya lagian ngobrol sama laptop masa kayak orang gila. Yang kedua, jangan nonton Money Heist, karena nanti aja nontonnya maksudnya. Yang ketiga, jangan main games, push ranknya nanti aja. Yang keempat, makan atau nyemil, jangan, karena teman-teman gak di bioskop. Yang kelima, main sosmed, nanti dulu aja ditahan untuk main sosmednya. Untuk teman-teman yang mau persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening bank BCA di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang belum terdaftar cool, silakan hubungi nama-nama ini. Kita juga tetap cool walaupun keadaan seperti ini, tapi coolnya tuh nggak ketemu langsung, melainkan kita melalui Zoom. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cool, bisa langsung hubungi nama-nama ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk dapetin updatean terbaru seputar GMCC TAC. Dan jangan lupa, konten yang teman-teman dengar pada hari ini kita upload juga di Spotify berupa podcast. Nah, kalau misalkan teman-teman mau follow, silakan follow, karena kita juga nggak cuma upload bahan sharing, tapi kita juga upload tema-tema yang menarik seputar kehidupan sehari-hari setiap minggunya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu
di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sahabat terbaikku, Yesus. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kejadianku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Dan ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku mengangkat kedua tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kau sahabatku. Terima kasih, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Di setiap waktu Kau selalu baik, oh Yesus. Kau yang menenunku di dalam kandung ibuku. Rancangan-Mu sempurna, tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Terima kasih, betapa ajaib, sungguh luar biasa kehidupanku, karena ada Kau di dalamnya.
Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat penyediaanmu Tuhan, buat pemeliharaanmu. Terima kasih, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di dalam hidupku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Oh, tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu, oh, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Badai pasti berlalu. Mungkin terkesan hanya gimmick. Tapi ini yang bisa kita percaya di tengah-tengah pandemik. Menjalani hari dengan telapak kaki yang hanya bertemu dengan keramik. Scroll timeline Instagram, Twitter, Facebook,
tapi yang kita dapat hanya rasa panik. Tapi saya percaya ada hal buruk, pasti juga ada hal yang baik. Hal baik yang membuat kita tahu apa yang tadinya kita nggak tahu. Ngelakuin hal yang tadinya kita nggak mau, jadi mau. Hilangin debu, nimba ilmu, atau mungkin makan keju. 2020 kasih kita waktu. Waktu buat mikir, waktu buat istirahat, waktu untuk menghargai kalau yang berharga itu adalah waktu. 2020, please be nice. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online, mari kita menyimak pengumuman sepekan. Menara doa akan diadakan di Instagram secara live setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. GMCC Talk akan diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Precious Women Gathering akan mengadakan Ladies Talk setiap hari Sabtu jam 7 malam. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Masalah kekurangan gizi pada anak-anak adalah masalah yang sering dijumpai di pedalaman. Kekurangan gizi dapat mengganggu tumbuh kembang bahkan tingkat intelijensia anak-anak. Oleh karena itu, Rumah Junior mengajak mitra misi untuk berpartisipasi dalam program One Bread, One Child, One Day, di mana apabila Anda membeli satu roti ini, maka Anda sudah ikut ambil bagian dalam memperhatikan pemberian makanan bergizi untuk satu anak selama satu hari. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak di pedalaman setiap hari, sehingga mereka akan bertumbuh sehat dan kuat dan berguna di masa yang akan datang. Hari ini saya bersama tim Rumah Junior memberikan telur, susu, roti, dan berbagai makanan lainnya untuk anak-anak PAUD Desa Boti. Inilah hasil partisipasi Bapak Ibu, tentunya saya berterima kasih selaku founder Rumah Junior, karena partisipasi Bapak Ibu berapapun besarnya, kecilnya jumlahnya, Bapak Ibu sudah berdampak untuk desa di Soe, NTT. Dan bapak-bapak di belakang saya dan ibu-ibu ingin mengucapkan terima kasih. Shalom teman-teman Youth GBI Gajah Mada. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas Gunawan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana, tapi seringkali diremehkan oleh orang percaya. Kalau teman-teman suka judul, saya kasih judul Back to Basic. Artinya kita harus menggali kedalaman atau kita harus kembali ke dasar. Kenapa kita perlu memperhatikan dasar kehidupan kita? Kenapa kita perlu memperhatikan fondasi kehidupan kita? Karena saya percaya bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini atau yang paling penting dari sebuah bangunan adalah fondasinya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mereka membangun sesuatu yang di atas. Ada begitu banyak orang hari-hari ini membangun sesuatu yang kelihatan tanpa mereka memperhatikan fondasi, tanpa mereka memperhatikan sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi kalau sebuah bangunan kemudian tidak memiliki dasar yang kuat? Maka kemungkinannya adalah bangunan itu bisa roboh atau bangunan itu bisa mengalami kemiringan. Oleh sebab itu kenapa seringkali dalam kehidupan ini atau Alkitab memberitahukan kepada kita, bangunlah dasar kehidupanmu, bangunlah fondasi kehidupanmu. Jangan bangun fondasi kehidupanmu
kehidupanmu di atas dasar pasir, tapi bangunlah fondasi kehidupanmu di atas berdasar batu karang yang teguh. Oleh sebab itu, kalau kita punya dasar yang kuat, maka hujan, angin, badai boleh melanda kehidupan kita, tapi percayalah bangunan iman kita akan terus berdiri karena kita membangun di atas dasar yang benar. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Petrus 1, kita mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat-ayat firman Tuhan ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Petrus. Kita mengerti bahwa Rasul Petrus adalah rasul yang sangat luar biasa, rasul yang sangat dihormati. Karena apa? Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Kita mengerti dan kita membaca di dalam Alkitab bahwa Petrus adalah orang yang besar omong, ya. Jadi dia ngomong dulu baru mikir. Itulah adalah karakter dari seorang rasul yang bernama Petrus, ya. Dan kita mengerti bahwa ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Petrus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi yang luar biasa perjumpaannya dengan Tuhan, kemudian dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia diubahkan cara berpikirnya, dia diubahkan kehidupannya, dan menjadi seorang rasul yang kemudian dihormati. Nah, apakah pesan-pesan terakhir dari Rasul Petrus kepada setiap kita yang dia tulis dalam 2 Petrus 1? Kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan, mulai dari ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Petrus ingin menyampaikan sesuatu pesan, ya, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia meninggalkan kemah tubuhnya ini, dia ingin menyampaikan sesuatu pesan penting kepada jemaat di Asia Kecil atau setiap para pembacanya. Ya, ayat yang ke-14 katakan begini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang tahu akan berpulang ke rumah Bapa atau dia akan berpulang ke sorga, saya percaya bahwa pesan terakhirnya adalah sebuah pesan yang sangat penting. Oleh sebab itu hari ini Petrus kemudian menuliskan suratnya dan dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan apakah yang penting itu? Yang penting itu adalah menurut Petrus, kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar yang benar. Kita harus menggali kedalaman dalam kehidupan ini. Kedalaman itu lebih penting daripada apa yang terlihat di luar. Karena yang di luar ini sifatnya itu sementara, sedangkan yang di dalam itu sifatnya kekal. Oleh sebab itu Petrus ingin mengajak setiap kita, mari kita bangun dasar kehidupan kita yang benar di dalam Dia. Nah, apakah dasar kehidupan menurut Rasul Petrus yang dia ingin sampaikan kepada setiap kita? Yang pertama, kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Ya, kita baca Alkitab kita dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, ya, jadi penulisnya sudah jelas, Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi yang pertama saya ulangi, dasar kehidupan kita harus kita bangun di atas dasar pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu begini teman-teman, bahwa pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Pengenalan akan Tuhan itu yang utama, yang esensi. Yang lain itu cuma aksesoris. Saya ulangin sekali lagi bahwa pengenalan
akan Tuhan adalah sesuatu yang esensi. Sedangkan yang lain itu hanya sekedar aksesoris. Jangan kejar yang aksesoris, tapi kejarlah yang esensi dalam kehidupan setiap kita. Dan apakah yang esensi itu? Pengenalan akan Tuhan. Makanya teman-teman, kalau di dalam dunia gereja, seringkali kan kita berjumpa dengan perkataan-perkataan seperti ini kan, bertumbuh dong di dalam Tuhan. Nah, saya mau nanya, apakah pengertian bertumbuh di dalam Tuhan? Pengertian bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan begini kan, oh, berat badan saya sebelum saya masuk GBI Gajah Mada hanya sekitar 50 kilo. Tapi puji Tuhan, setelah saya 7 tahun sampai 10 tahun di gereja ini, berat saya bertumbuh jadi 120 kilo. Atau apakah bertumbuh itu seperti ini? Saya dulu masih sekolah minggu, sekarang setelah 15 tahun kemudian saya sudah jadi dewasa muda. Apakah itu yang dimaksud bertumbuh? Itu bertumbuh umur kita dan bertumbuh berat badan kita. Tapi bukan bertumbuh yang dimaksud dengan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan bertumbuh? Bertumbuh punya pengertian begini. Bertumbuh adalah semakin hari saudara dan saya, kita semua, kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita udah bertahun-tahun. Kita jadi orang percaya, kita rajin ke gereja, kita datang gereja tepat waktu, tapi seringkali kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Dan karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, itulah yang membuat begini, seringkali begitu ada penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita lupa sama Tuhan. Karena apa? Karena begini, karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Oleh sebab itu, Kristen ateis adalah Kristen tanpa hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah begini, kita mengalami Tuhan. Karena kata mengenal dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, dipakai kata ginosko. Apakah pengertian ginosko? Ginosko punya pengertian kita bukan hanya sekedar tahu, kita bukan hanya sekedar mengenal, tapi kita tahu Tuhan, kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang pertama, bangunlah iman kita di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Engkau tidak mengenal Tuhan, berarti engkau adalah orang Kristen yang ateis. Engkau hanya sekedar beragama Kristen tanpa mengalami pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menurut Rasul Petrus, dasar iman kita, dasar kehidupan kita harus kita bangun di atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Itu dia. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat keempat, demikianlah firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa yang kedua adalah begini, kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan apakah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Alkitab katakan begini dalam ayat yang ketiga, ya Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menginstal, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya apa? Segala sesuatu yang berguna ini kemudian Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi Tuhan berikan benihnya dalam kehidupan kita. Tuhan install segala sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya saudara dan saya, kita bisa hidup saleh.
Apakah yang dimaksud dengan hidup yang saleh itu? Hidup yang saleh seringkali, ya perkataan yang saleh itu seringkali kita tercemar dengan pemahaman agama di luar sana. Ya, pemahaman hidup yang saleh menurut orang di luar sana kan hanya sekedar membangun apa yang ada di luar. Betul nggak sih? Hidup yang saleh itu kalau teman-teman mempelajari Alkitab dalam teks bahasa Inggris, kata saleh itu dipakai kata godliness, yang artinya apa? Yang artinya begini, yang punya pengertian seperti ini: segala sesuatu yang berguna diberikan Tuhan install dalam kehidupan setiap kita. Waktu pertama kali kita mempercayai Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuannya supaya kita hidup memiliki karakter Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Karena saya tahu bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berdosa pertama kali, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia kehilangan karakter Tuhan, manusia kehilangan kualitas Tuhan. Oleh sebab itu, waktu manusia kemudian bertobat, manusia kembali kepada jalan-jalan Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan karakter itu, Tuhan ingin mengembalikan godliness itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya saudara dan saya, kita hidup di dunia ini, kita bisa memperlihatkan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Supaya waktu kita hidup di dalam kehidupan ini, ada kualitas Tuhan, ada karakter Tuhan yang terpancar melalui kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, inilah sesuatu yang luar biasa. Seharusnya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang paling berbahagia dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang percaya yang paling luar biasa dalam dunia ini. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berguna itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita, supaya kita bisa memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu hari ini jangan pernah meragukan dirimu. Jangan pernah engkau underestimate dirimu sendiri. Jangan pernah memandang dirimu rendah. Karena apa? Karena percayalah, di dalam kehidupanmu ada sebuah benih yang luar biasa. Di dalam kehidupanmu ada segala sesuatu yang berguna yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Ya. Jadi yang pertama, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, Alkitab katakan begini dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat: dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini fondasi landasan kehidupan kita, ya kan? Jadi yang pertama, kita membangunnya di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kita membangunnya di atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan memberikan segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu dia janji-janji Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kak Dieter cuma mau kasih tahu bahwa janji Tuhan itu beda dengan janjinya manusia. Janjinya manusia seringkali bisa batal. Janjinya manusia seringkali bisa diingkari. Tapi ketika Tuhan berjanji, Alkitab berkata bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan kita? Kak Dieter mau kasih tahu bahwa begini, tujuan Tuhan memberikan janjinya dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kehidupan kita jadi nyaman dan bahagia. Percayalah bahwa nyaman dan bahagia bukan tujuan Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita. Kalau tujuan kita memegang janji-janjinya Tuhan hanya sekedar untuk kita klaim, untuk kita kemudian supaya Tuhan menggenapi janji-janjinya, bukan. Tujuan Tuhan memberikan janji-janjinya menurut Petrus, Alkitab katakan begini, Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Alkitab katakan begini, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Jadi tujuan Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya hidup kita itu nggak duniawi. Hidup kita itu nggak terjerat dengan hawa nafsu. Itu Alkitab katakan. Karena kalau kita sekedar mengklaim janji-janji Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita terjerat dengan hawa nafsu duniawi. Janji-janji Tuhan diberikan dalam kehidupan setiap kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Caranya adalah bagaimana? Bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita bisa menggenapi rencana Tuhan? Salah satu caranya adalah kita harus bisa belajar menjauhi hawa nafsu duniawi. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka rajin datang ke gereja, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi cara berpikir mereka sangat duniawi banget. Mereka meninggalkan manusia rohani mereka. Teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa kita memang tinggal di dalam dunia, tapi kita nggak boleh meninggalkan identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang rohani. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan semua yang duniawi? Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan hawa nafsu duniawi? Tinggallah dalam janji-janjinya Tuhan. Itu dia fondasi yang kedua. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Dia berikan segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, Dia berikan janji-janjinya kepada kita. Yang ketiga, dasar kehidupan yang ketiga, menurut Rasul Paulus yang perlu kita bangun dalam kehidupan ini, yang ketiga adalah apa yang bisa kita kerjakan atau apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang 9, demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, ini dia. Ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan? Yang pertama, kita harus mulai dari iman. Kenapa kita harus mulai dari iman? Karena ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini imannya KW, imannya abal-abal, ya kan? Apakah iman yang abal-abal itu? Iman yang abal-abal adalah iman yang dipakai hanya untuk memuaskan keinginan atau kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau kita beriman dan tujuan iman yang kita pakai hanya untuk memuaskan keinginan dan kepentingan diri kita sendiri, itu adalah iman abal-abal atau iman KW. Nah, apakah iman yang sejati? Iman yang sejati adalah kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita bisa menggenapi kehendak Tuhan. Itu adalah iman. Jadi iman yang sejati tujuannya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Iman yang sejati dipakai untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kerajaan Allah. Itu dia. Makanya Alkitab katakan begini, justru kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Teman-teman, kata sungguh-sungguh itu penting tuh. Kata sungguh-sungguh, ya, kalau teman-teman mempelajari Alkitab dalam terjemahan bahasa asli dipakai kata entheos. Dari kata entheos kita dapat kata enthusiasm. Itu dia, entheos. Artinya berasal dari dua kata, en dan theos. En artinya di dalam, theos itu Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita di dalam Tuhan atau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh dan kita menambahkan iman kita. Apakah iman? Iman adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu adalah iman yang sejati. Oke? Alkitab katakan begini, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Kenapa kita harus menambahkan iman kita dengan kebajikan? Karena kalau saudara tidak memiliki iman yang disertai dengan kebajikan, maka imanmu itu akan menjadi iman yang egois. Tapi ketika engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan, maka engkau akan menjadi orang yang murah hati. Itu dia. Oke? Nah, masalahnya begini. Masalahnya adalah orang yang murah hati itu gampang dimanfaatkan. Itu masalahnya, oke? Makanya Alkitab katakan apa?
Petrus katakan begini, ya kan? Dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Jadi bagaimana caranya orang yang murah hati, orang yang telah menambahkan imannya kebajikan, yang menjadi murah hati itu kemudian tidak dimanfaatkan? Tambahkan kepada kebajikanmu pengetahuan, supaya engkau tidak gampang dimanfaatkan oleh orang. Dan masalahnya begini, orang yang punya pengetahuan akan cenderung sombong. Setuju gak? Oke, orang yang cerdas, orang yang pintar akan cenderung sombong dengan kecerdasan dan kepintarannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak sombong dengan pengetahuan kita? Alkitab katakan begini, dan tambahkan kepada pengetahuanmu penguasaan diri. Dan Kak Dieter cuma mau kasih tahu bahwa penguasaan diri itu bukan hasil dari manusia. Apa yang kita usahakan, penguasaan diri itu adalah karakter Kristus, itu adalah buah roh. Dan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Tambahkan kepada pengetahuanmu penguasaan diri, supaya engkau tidak jatuh ke dalam kesombongan. Ya, dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, ketekunan itu sama, entheos. Ya, antusias, kamu harus tekun, tambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Apa tadi kesalehan? Kesalehan itu godliness atau karakter Kristus. Itu dia, ya kan? Dan kepada kesalehan, ini ujungnya, ujung dari iman kita, apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan adalah kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, kau harus memiliki iman. Dan kepada imanmu tambahkan kebajikan. Kebajikanmu tambahkan pengetahuan. Pada pengetahuanmu tambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri tambahkan ketekunan. Dari ketekunan tambahkan yang namanya kesalehan. Dan terakhir, ujung dari kesalehan kita adalah kita jadi berkat. Bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang seiman dengan kita, tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kita akan berbuat baik kepada semua orang. Itu dia, teman-teman. Ya, jadi dasar kehidupan kita harus kita bangun di atas dasar apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik, kita menyampaikan sesuatu yang baik, itu bukan berasal dari pengetahuan kita semata, tapi karena ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Itu dia yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Oleh sebab itu, saya cuma mau kasih tahu bahwa salah satu ciri anak-anak Tuhan adalah dia berbuat baik atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berbuat baik adalah identitas kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, ada 3 dasar kehidupan yang perlu kita bangun. Yang pertama, dasar kehidupan yang pertama, kita harus membangunnya di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Dan apakah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, dasar kehidupan yang perlu kita bangun dalam kehidupan ini, kita harus membangunnya di atas dasar apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Perlihatkanlah Tuhan melalui perbuatan baikmu. Itu, oke? Nah, ayat yang ke-8 katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Setiap kita kepengen berhasil, setuju gak sih? Setiap kita kepengen, ya kan, sukses. Nah, suksesnya kita itu bukan sukses secara pandang dunia. Apakah sukses menurut Rasul Petrus? Katakan begini, kamu akan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau dasar kehidupanmu benar, maka keberhasilanmu akan menjadi keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keberhasilanmu akan menjadi keberhasilan yang benar. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tetapi barang siapa tidak memiliki dasar kehidupan yang benar itu, Alkitab katakan begini, Rasul Petrus katakan begini, ia akan menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, kalau kita tidak membangun dasar kehidupan kita dengan benar, maka Alkitab berkata dengan jelas, ia akan menjadi buta dan picik. Ya, apakah yang dimaksud dengan buta di sini? Buta di sini bukan hanya sekedar kita buta nggak bisa melihat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang paling mengenaskan dalam dunia ini adalah ketika saudara bisa melihat, tapi saudara kehilangan mata hati saudara untuk bisa melihat. Itu dia. Oke? Salah satu hal yang mengenaskan dalam dunia ini adalah kita bisa punya mata, tapi kita kehilangan penglihatan mata hati. Itu dia. Oke? Yang kedua, dia akan menjadi picik. Apakah yang dimaksud dengan picik? Picik punya pengertian begini. Penglihatannya itu nggak jauh. Penglihatannya itu pendek. Artinya apa? Artinya begini. Orang yang picik itu hanya sekedar ingin melihat apa yang kepengen dia lihat. Dia hanya sekedar ingin melihat apa yang senang-senang. Dia hanya ingin melihat apa yang menurut dia benar, bukan apa yang Tuhan bilang benar. Itu dia. Makanya kenapa ada orang-orang yang buta dan picik, mereka hidupnya gak bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka hidupnya begitu-begitu aja, gak pernah mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karena tidak memiliki dasar kehidupan yang benar. Orang yang tidak memiliki dasar kehidupan yang benar, dia akan mengalami kebutaan rohani. Dan yang kedua, cara pandang melihatnya picik, gak jauh. Dia hanya ingin melihat sesuatu yang kepengen dia lihat. Itu dia. Ayat yang terakhir, ayat yang 10. Oke, kita sudah sampai di penghujung nih, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 katakan begini, karena itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi Petrus ingin menghimbau kembali kepada para pembacanya. Ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Teman-teman, kalau teman-teman membaca ayat-ayat ini ya, 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, kata sungguh-sungguh itu ada begitu banyak, seringkali diulang sama Rasul Petrus, ya kan? Tuh Petrus mau supaya kita membangunnya dengan sungguh-sungguh di dasar kehidupan, ya kan? Supaya, lihat, panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Jadi panggilan kita dan pilihan kita untuk mengikut Tuhan itu semakin teguh. Kita nggak gampang ninggalin Tuhan. Kita nggak gampang kecewa. Kita nggak gampang sakit hati. Kita nggak gampang tawar hati. Dalam kondisi dan keadaan yang menakutkan seperti ini, kita nggak gampang percaya dengan berita-berita hoax. Kita nggak gampang untuk meninggalkan Tuhan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Oleh sebab itu pesan saya ya buat teman-teman yang ada di Youth GBI Gajah Mada, bangunlah dasar kehidupanmu di hari-hari ini di atas dasar pengenalanmu akan Tuhan. Yang kedua, bangun di atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan segala sesuatu yang berguna. Tuhan berikan benihnya dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupanmu supaya kamu bisa hidup godliness. Dan yang ketiga, bangunlah dasar kehidupanmu di atas dasar apa yang kamu bisa kerjakan buat Tuhan. Mulai dengan iman, akhiri dengan iman yang rohani. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you. Mantap. Haleluya.